Perkenalkan, nama saya Liana SPD MKUM. Saya dosen tetap di Unika. Saya mengajar di FK Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya akan mendampingi mahasiswa dalam mata kuliah pengantar linguistik umum selama 1 semester ke depan. Semoga kita dapat belajar bersama dengan semangat dan saling berbagi ilmu. Capaian pembelajaran yang saya lakukan adalah mampu mengambil keputusan strategi di bidang pendidikan bahasa Indonesia berdasarkan informasi dan daya yang relevan. Yang kedua, capaian pembelajaran dalam sikap dan budaya, mampu mengelola sumber daya pendidikan bahasa Indonesia, organisasi dan mengomunikasikan hasil pengelolaan secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Penguasaan pengetahuan. Yang pertama, capaian pembelajaran dan pengetahuan, keterampilan dan sikap penguasaan program akademik, mampu menguasai konsep, struktur, materi dan pola pikir keilmuan bahasa Indonesia yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya. Yang kedua, capaian pembelajaran, penguatan pengetahuan dan bidang ilmu, mampu menguasai konsep dan prinsip pedagogik didaktik bahasa Indonesia untuk mendukung tugas profesional sebagai pendidikan bahasa Indonesia. Keterampilan umum. Capaian pembelajaran kemampuan umum akademik, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogik didaktik bahasa Indonesia serta keilmuan bahasa untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi dengan pemanfaatan iptek yang berorientasi pada kecepatan hidup. Yang kedua, mencapai pembelajaran dan kemampuan umum berkarya, mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Keterampilan khusus, capaian pembelajaran kemampuan kinerja analitis, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogik didaktik bahasa Indonesia untuk entrepreneur, literasi bahasa serta keilmuan bahasa untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi dengan pemanfaatan iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup. Selanjutnya, CPMK dilakukan adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang berbangga dan cipta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri. CPMK yang keempat, menguasai konsep dasar kebahasaan dan kontrak konsentrasi dan keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. CPMK yang kelima, menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra. CPMK yang keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, semantis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CMPK yang ketujuh adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data untuk kerjasama mandiri, bermutu, dan bertukur. Yang ke-8 adalah mampu mengkaji implementasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora secara dengan keahliannya berdasarkan keindahan, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, mengawas dan desain atau kritik seni. CMK yang 9 mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan cabang linguistik tentang makna dan perkuliahan ini dibahas tentang pengantar linguistik umum, sejarah linguistik umum, asal usul pengantar linguistik umum, tujuan pengantar linguistik umum dan manfaat linguistik umum hingga sampai ke makna dalam pengantar linguistik umum, perubahan makna fonologi, kategori makna morfologi, gaya bahasa dan semantik, gaya bahasa dan tataran sintaksis, tataran semantik dan tataran
Pramati. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang perubahan makna alat-alat ucap. Demikianlah pengenalan singkat mengenai materi pengantar linguistik umum sebagai dasar pemahaman kita. Semoga dapat membantu mahasiswa memahami pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya yang tak kalanya penting, yaitu perubahan makna alat-alat ucap. Silakan siapkan catatan dan perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak Ibu. Ibu. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, langkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh guru kita ini. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa kita kepada saudara doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kepada Bapa dan Tuhan atas berkat dan kasih sayang yang diberikan kepada kami di depan ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, kami berdoa semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kami. Kemudian dalam nama Tuhan hingga sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih kepada guru kami yang sudah memimpin doa kita di pada pagi hari ini. Oke, minggu yang lalu sudah membahas tentang pengertian linguistik. Oke, hari ini sebelumnya Ibu akan mengatakan kepada Anda bahwa pengantar linguistik umum itu adalah mengenai tentang bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi yang dipakai untuk siapa? Untuk berkomunikasi. Sama siapa? Sama masyarakat. Oke, pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang perubahan makna alat-alat ucap. Anda sudah pasti tahu bahwa kita sangat penting untuk menggunakan alat-alat ucap. Jika tubuh kita tidak bagus, jika organ tubuh kita tidak bagus, maka alat ucap kita tidak bagus. Untuk itu maka kita lihatlah apa pengertian perubahan makna alat-alat ucap. Yang pertama itu adalah perubahan makna adalah penggeseran arti suatu kata dari makna aslinya menjadi makna baru, baik secara meluas, menyempit, berpindah, meninggi maupun merendah. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk perkembangan budaya, kebutuhan komunikasi, dan perubahan bunyi bahasa atau alat ucap. Jika di sini dibahas di sini adalah penyempitan atau perpindahan, berpindah atau meninggi atau merendah, berarti ada orang-orang yang menggunakan alat ucap yang berbeda intonasinya. Biasanya orang Batak Toba adalah intonasinya tinggi. Jika orang Jawa, maka komunikasinya tinggi atau rendah. Berarti rendah. Komunikasinya pun pasti rendah. Bukan komunikasi yang mana, tapi intonasinya. Artinya sudah pasti tercapai. Alat ucap mereka tidak seperti rongga-rongga orang kita Batak Toba. Orang Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun maupun Pak dia alat ucapnya itu dengan menggunakan nada yang tinggi. Jika dibandingkan dengan orang Jawa, komunikasinya atau intonasinya, berarti kita sudah dataran tinggi. Kenapa sudah tahu kita bahwa sejarahnya orang Batak itu sudah pasti menggunakan alat ucapnya pasti tinggi. Jadi kita gunakanlah dia sampai selanjutnya. Bahwa secara umum ada perubahan makna adalah penggeseran artinya suatu kata dari makna lama ke makna baru karena pengaruh waktu, budaya, sosial atau bahasa. Kalau kita katakan ini adalah secara umumnya ada lama baru karena waktu dan budaya dan sosial, lihat dia. Jika dia di masyarakat, apakah selalu menggunakan bahasa yang kasar? Tidak kan? Apakah dia menggunakan bahasa yang tinggi? Tidak kan? Kalau di perkantoran, wajib dia menggunakan selamat pagi, apa kabar? Coba di rumah, apa kabar, selamat pagi, lagi ngapain? Seperti itu dengan intonasinya. Tidak menggunakan, padahal artinya sama seperti ini. Nakku, Nan, tolong dulu ambilkan dulu air minum mama. Bisa saja kan? Tetapi kalau di kampung itu atau di masyarakat itu selalu menggunakan dengan nada yang tinggi. Nah, ambilkan dulu minuman mama. Padahal seharusnya bisa mengucapkan kata-kata dengan kelembutan. Guru, silakan dulu ambil air minum mama. Padahal intonasinya sama, arti yang mau dituju itu adalah sama. Dengan konteks yang sekarang pun, tetap kita harus melihat dia bagaimana waktu, budaya, sosial atau bahasa. Kalau kita bandingkan dengan contoh yang sederhana, jika orang tua kita memerintah kepada si anak, biasanya si ibu mengatakan begini, baru ambil dulu dari minum mama. Masih ada katanya kata tunggu. Makanya dikatakan waktu. Budayanya juga muncul sih nanti. Tunggu.
minum baka. Langsung si anak bergerak dan langsung mengambil. Entah kenapa diletakkan di posisi itu adalah berbeda. Maka dia melihatlah dia di mana posisinya. Maka kita juga kalau digunakan di dalam budaya, katakan budaya, ya kan? Kalau kita waktu berpesta sudah pasti kita menggunakan intonasi yang lemah, lembut, ramah-ramah. Intonasinya pun harus sopan, misalnya lembut, tulang, sama di bibi. Semuanya bisa diucapkan ya. Yang secara khusus dia perubahan makna alat-alat ucap adalah perubahan arti kata yang terjadi akibat perubahan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap seperti lidah, bibir, atau langit mulut. Artinya, rongga-rongga di mulut ini adalah yang selalu mengucapkan kata-kata ini. Kenapa? Kalau bibir kita mengucapkan, melafalkan bunyi B, bisa saja orang lain salah paham, bisa menjadi P. Perubahan dengan P biasa dengan P kan ada perubahannya. Pelafalannya diucapkan P, padahal P yang seperti ini, bukan P yang seperti ini. Tapi orang selalu berbeda pemahamannya. Nah, itulah dikatakan secara umum. Ucapan atau langit mulut itu adalah harus apa yang diucapkan. Terkadang telinga kita bisa mengatakan itu adalah P, padahal dia adalah B yang V. Nah, itu dia. Yang selanjutnya, bisakah Anda apa perubahan itu dalam alat-alat ucap itu? Silakan dulu Marlina. Menurut pendapat Anda, bisa nggak Anda menyampaikan kesimpulan apa yang telah Ibu sampaikan kepada Anda? Baik, terima kasih Bu. Yang dapat saya simpulkan dari perubahan makna ini yaitu perubahan makna bisa terjadi karena perubahan pengucapan yang dipengaruhi oleh alat ucap. Perubahan bunyi ini dapat mempengaruhi bentuk kata dan menyebabkan adanya pergeseran atau pembentukan makna baru dalam komunikasi sehari-hari. Oke, kita beri plus kepadanya. Artinya berarti dia mendengarkan apa yang telah Ibu sampaikan. Berarti ada dia teks dia mengikutinya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tujuan kita mempelajari perubahan makna atau alat-alat ucap ini yang pertama apa nakku? Silakan dulu Rafael. Memahami hubungan antara bunyi dan perubahan makna. Memahami hubungan antara bunyi dan perubahan makna. Sudah pasti bunyinya dan maknanya pasti berbeda. Kalau dikatakan bunyi 5, oke, minggu yang lalu sudah saya bahas tentang 5 dan rima, ya kan? Kalau 5 berarti diawali dengan R, rima diawali dengan R dan R sudah pasti berbeda. Sedangkan 5 itu adalah kalau di belakangnya, kalau Anda tulis adalah 5 berarti L-I-M-A. Kalau rima R-I-M-A tetap juga, tapi hanya membedakan adalah L dan R. Tetapi bunyi tersebut, intonasi tersebut sangat jauh berbeda. Kalau 5 artinya dia hanya penyebutan angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau rima berarti dia suatu bunyi atau bentuk puisi. Itu khusus untuk membacakan suatu puisi. Itulah dia. Yang kedua, silakan aku. Menjelaskan pengaruh alat ucap terhadap pergeseran makna kata. Menjelaskan pengaruh alat ucap terhadap pergeseran makna kata. Sudah pasti tadi penggeseran tadi, pengucapan tadi 5 dan rima tadi adalah sudah pasti berbeda. Sudah pasti bergeser. Di manakah yang bergesernya di antara L dan R? Yang ketiga, menganalisis dinamika bahasa melalui perubahan fonetik. Sudah pasti dia berbeda fonetik. Kenapa? Karena sudah berbeda bunyi dan ucapan dan lafalnya dan artinya. Karena tadi sudah dikatakan hanya berbeda adalah L dan R. Sedangkan tulisan yang lain di belakangnya adalah sama. Dan arti yang 5 dan R itu pun sudah rima itu pun sudah berbeda arti yang sesungguhnya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran berbahasa secara tepat dan cermat. Terkadang kita sampai sekarang adalah kita sudah merasa dan Anda sudah dewasa, Anda sudah pasti menggunakan bahasa apa yang paling cocok kita gunakan. Terkadang kita masih bersifat seperti anak-anak. Kenapa? Karena kita masih
anak-anak jika kita berbicara sama orang tua. Tetapi jika sama orang lain sudah pasti kita menggunakan bahasa yang formal. Tidak mungkin Anda menggunakan bahasa seperti kita kepada orang tua kita sendiri, iya kan? Ada nggak bedanya? Misalnya kalau anak-anak Anda berbicara seperti Anda, berbicaralah kamu sama anak-anak dengan usia 7 atau sampai 11 tahun. Bagaimana komunikasi Anda? Berarti Anda harus menggunakan bahasa komunikasi seperti anak-anak. Jika Anda sudah bertemu dengan usia sejabat Anda, berarti satu derajatmu dengan usiamu, ya kan? Dengan sekarang, bagaimana Anda menggunakan bahasanya? Pasti Anda menggunakan bahasa gaul Anda, ya kan? Tidak terlalu formal dan tidak terlalu non formal. Kenapa? Karena Anda dengan generasi yang masih muda di posisi yang sama. Jika Anda berbicara kepada orang tua, maka Anda harus menggunakan komunikasi dengan sopan santun. Yang kelima, apa katanya di situ? Menghubungkan fonologi dan semantik dalam studi linguistik. Ini sangat penting bagi kita. Bahwa kita fonologi adalah berarti sesuatu bunyi. Kalau dikatakan semantik berarti bagaimana pengucapannya atau pelafalannya dan intonasinya. Sampai di situ ada lagi pertanyaan anak-anak ini yang terkasih? Ada lagi pertanyaan? Sudah menguasainya? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan tentang manfaat perubahan makna alat-alat ucap. Yang pertama, memahami dinamika bahasa yang terutama berubah seiring waktu. Kenapa dikatakan seiring dengan waktu? Jika kita sudah mulai mahasiswa, nanti kalau Anda sudah jadi guru, tamat Anda dari Unika, sudah kembali Anda ke zaman Anda menjadi seorang pemimpin, sudah menjadi guru yang bisa ditiru dan bisa dicontohkan. Jadilah guru yang teladan dan profesional. Itu katanya ya, memahami dinamika bahasa. Berarti Anda setiap hari bahasa yang selalu muncul itu adalah sudah pasti berbeda. Bahasa hari ini, perkembangan bahasa sudah jauh berbeda atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Hari ini bahasa ini yang muncul, digunakan bahasa ini yang muncul. Ya kan, namanya menggunakan bahasa yang bahasa gaul. Yang kedua, meningkatkan kesepakatan terhadap hubungan antara bunyi dan makna. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat punya. Dan pemerintah pun sudah mengakui sesuai dengan kurikulum KBBI. Jika sudah dipatenkan, maka itu adalah bahasa yang formal. Itu yang selalu digunakan. Bahasa non formal yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Saya contohkan satu. Masak dulu nasi itu. Seharusnya kan orang tua itu tidak pernah mengucapkan masakkan dulu nasi itu. Kalau dimasakkan nasi itu berubah menjadi nasi goreng kan? Tapi kenapa diperlakukan di masyarakat masaklah dulu nasi itu, tapi yang dilakukan adalah beras yang dimasak. Seharusnya apalah contoh yang paling cocok? Masaklah beras itu, tapi tidak masak nasi. Kalau dikatakan mengucapkan, tapi kan jadi rancu dia kan? Digunakan di masyarakat, masakkan dulu nasi itu. Nah, itu kan biasa kan? Tidak rancu dia. Tapi kalau digunakan menjadi bahasa baku, masakkan dulu beras itu. Kata dulu berarti tidak sekarang. Tapi itu yang terjadi. Perubahan suatu maknanya, perubahan suatu meningkatkan kesepakatan itu. Jadi tergantung masyarakat itu menggunakan bahasa apa saja yang selalu digunakannya. Muncul yang ketiga, menjelaskan asal usul kata dan perkembangan makna. Sudah pasti ada sejarahnya. Jika ada terjadi suatu kata itu terjadi, berarti sudah ada kesepakatan, berarti ada asal usulnya. Berarti itu siapa yang menemukan yang pertama kata-kata masak dulu nasi itu, berarti itu siapa? Itu pertanyaan berat, ya kan, sampai hari ini siapa yang menemukan itu? Nah, maka itu adalah harus tahu kita siapa yang membuatkan asal usul suatu bahasa itu. Tapi sudah pasti itu adalah pengguna, itu adalah masyarakat. Yang keempat, mencegah salah tafsir akibat perubahan pelafalan. Ini selalu yang muncul, seperti misalnya Clara. Mengucapkan kata Clara, bisa saja orang mendengarkan Clara dituliskan C, ya kan? Bisa saja dituliskan Clara, tapi bisa saja dituliskan K, bukan pakai C. Tergantung kesepakatan tadi makna dan menuliskan suatu tulisan. Misalnya Clara, kalau bisa dia C, tapi bisa menjadi K. Tergantung orang tua bagaimana dia cara menuliskan di waktu dia membuat waktu permandian anaknya. Jadi disitulah penulisannya itu harus ada kesepakatan antara orang tua
penulisnya, yaitu pendeta. Kalau di pendeta, kalau pastor ya pastor. Oke. Selanjutnya, supaya jangan salah tafsir maksud saya. Oke, itulah dia yang selalu muncul. Misalnya Clara, padahal dituliskan K, ya kan K, bukan C. Padahal dia sebenarnya tulisannya C, ya kan? Yang kelima, melatih analisis bahasa secara fonetik dan semantik. Jadi kita harus mengenalnya, harus kita analisis setiap kata-kata yang keluar dari rongga mulut kita. Yang keenam, menghargai variasi bahasa antara dialek atau penutur. Kenapa harus dihargai? Jika saya orang Batak Toba, maka harus Anda hargai saya menggunakan bahasa Batak Toba. Jika Anda adalah orang Karo, bahasa Karo Anda gunakan, maka saya menghormati Anda waktu Anda mengucapkan bahasa Karo. Janganlah pula Anda menggunakan bahasa Karo, saya menggunakan bahasa Indonesia. Giliran saya menggunakan bahasa Karo, kamu menggunakan bahasa Indonesia. Jangan berbalik, ya kan? Jadi gunakanlah yang sama jika sama mengetahui bahasa masing-masing. Jika keduanya itu tidak paham, maka apa yang harus kita lakukan? Kita gunakanlah bahasa yang dipersatukan, yaitu bahasa Indonesia. Paham di situ, nakku? Mengerti, nakku? Oke, yang ketujuh, berguna dan bidang terapan seperti pengajaran, terapi bicara, dan linguistik historis. Inilah yang tadi yang ibu katakan harus betul-betul dikuasai. Ada pertanyaan, Rian? Paham, nakku? Terima kasih. Kita Hubungan alat ucap dan perubahan makna. Yang pertama, alat ucap menghasilkan bunyi bahasa seperti lidah, bibir, dan lain-lain. Hubungan alat ucap dan perubahan makna. Berarti kalau Anda mengucapkan bunyi, lidah Anda, bibir Anda, itu pasti berbeda. Tadi sudah saya jelaskan kan hubungannya. Baru perubahan yang kedua adalah perubahan atau variasi bunyi. Tadi sudah ada saya ucapkan tadi lima dan rima. Yang ketiga adalah perubahan lafal yang terus-menerus bisa mengubah bentuk kata. Misalnya tadi saya contohkan adalah Clara bisa berubah menjadi C dan bisa berubah menjadi K. Selanjutnya kita akan merubah, ini adalah contoh-contoh perubahan bunyi karena alat ucap kita. Perubahan dari V menjadi P. Kalau dilihat di sini adalah filosofi menjadi filisofi dalam dialek lisan. Ya, bisa nggak salah satu? Kalau dikatakan tadi perubahan dari F menjadi P, misalnya filosofi menjadi filisofi dalam dialek lisan. Ada yang bisa memberikan satu contoh lagi? Oke, silakan, nakku. Contoh perubahan bunyi itu menjadi apotik menjadi apotek. Tulisannya apotik menjadi apotek. Yang berbeda adalah I dan E. Oke, kita beri plus kepadanya. Ada lagi yang lain atau tidak? Oke. Contoh perubahan bunyi itu dari kata sistem menjadi sistem. Perubahan sistem menjadi sistem. Berarti yang berbeda adalah E dan I. Oke, kita beri plus kepadanya. Sudah mantap. Berarti didengarkan tadi apa yang saya ajarkan. Yang kedua, perubahan dari R dan L, misalnya dalam beberapa dialek daerah. Itu sudah muncul di masyarakat. Yang ketiga, disimilasi atau asimilasi atau kontraksi bunyi yang mengubah bentuk kata dan memahami maknanya. Berarti sudah pasti berbeda. Apa yang kamu ucapkan itu sudah pasti berbeda maknanya. Paling jelas adalah lima dan rima. Lima berarti penyebutan angka dan rima adalah perubahan suatu bunyi atau membacakan suatu puisi. Jenis-jenis perubahan makna atau secara umum. 1. Meluas, generalisasi. Makna menjadi lebih umum. Contohnya sarjana. Dulu khusus filsafat, ini semua lulus S1. Kalau meluas dikatakan jenis-jenis perubahan makna secara umum. Meluas berarti lebih umum. Misalnya kata sarjana. Kalau sarjana dulu khusus untuk filsafat, ini semua sudah menjadi sarjana. S1 itu sudah sarjana. Jadi sudah ada kesepakatan. Oke? Yang menyempit atau dikatakan spesialisasi, makna menjadi lebih sempit. Ini kata guru, contoh guru lah. Guru dulu semua pengajar, kini lebih sekolah. Kenapa saya katakan guru? Guru dok, kalau orang Batak itu guru dok. Tahu guru dok? Guru yang selalu bisa menyampaikan tetapi tidak bisa mempraktekkannya. Dia hanya bisa menjelaskan,
tetapi dia tidak bisa mempraktekkannya. Nah, itu biasanya dilakukan itu di masyarakat. Nah, ginilah bikin pertanyaannya ya, bahwa beginilah diajarkan anakmu ya, padahal dia hanya menyampaikan materinya saja, tetapi untuk mempraktekkannya itu tidak bisa. Maka itu hanya guru yang sekarang adalah berarti yang bisa mengajar di sekolah. Jadi orang-orang yang tertentu, misalnya ada jurusan pendidikan bahasa Indonesia, Anda adalah mahasiswa, Anda tamat nanti cita-citamu sudah pasti menjadi seorang guru. Tamat Anda, kuliah Anda sekarang tamat, ya kan? Selesai tamat Anda melamar menjadi suatu sekolah. Selesai itu, apakah Anda jadi guru? Sudah pasti. Kenapa? Karena sudah sesuai sarjana sesuai dengan ijazah Anda. Selanjutnya, merendah atau dikatakan penyorasi, makna menjadi lebih buruk. Contohnya cetak. Dulu berarti dangkal, ini dianggap menghina. Kenapa dikatakan cetak? Berarti kan banyak makna yang tersirat di situ. Kalau dikatakan tersirat berarti dianggap tidak layak digunakannya. Tinggal mencetak sajalah kamu, katakan. Tinggal bikin sajalah dirimu, padahal kamu sekarang adalah cetak, tinggal fotokopi. Pergi kau ke fotokopi, cetakkan dulu ini. Ya kan, printkan dulu baru dicetak dan print, katakan. Kalau dicetak kan bisa bermakna sama orang masyarakat, ya kan. Contoh yang sederhana, meeting. Kalau di perkantoran, kalau meeting itu kan rapat. Kalau di kampung atau di masyarakat, meeting itu adalah sudah pasti pembuangan kotoran kan, BAB. Itu makanya makna itu sudah pasti berbeda. Di manakah dia menggunakan kata-kata itu sudah pasti berbeda. Ah, itu dia ya. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna. Ada yang pertama adalah fonetik atau alat ucap, perubahan bunyi akibat acara pengucapan. Yang kedua adalah psikologis, yang kedua sosial, yang keempat kultural, yang kelima lingkungan, yang keenam kebutuhan komunikasi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna di masyarakat maupun di perkantoran. Ini ya. Oke, jadi Anda lihat harus Anda menguasainya masing-masing. Oke, siapakah yang bisa memberikan kesimpulannya? Ayo, silakan dulu nakku. Apa yang kamu tahu dari kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi? Jadi dapat disimpulkan perubahan makna dalam mempelajari materi sosial dan budaya, tapi tidak bisa dipicu oleh perubahan politik yang berkaitan dengan penggunaan kata. Oke, kita dengarkan dulu anak kita ini dengan intonasi yang lebih kuat lagi. Jadi dapat disimpulkan perubahan makna tidak hanya terjadi karena perubahan sosial atau budaya, tetapi juga bisa dipicu oleh perubahan fonetik yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat ucap. Mempelajari hubungan ini penting untuk memahami dinamika bahasa dalam komunikasi sehari-hari dan perkembangan bahasa dalam jangka panjang. Oke, kita beri plus kepada kita beri melihatnya. Oke, ada lagi pertanyaan anak-anak Ibu yang terkasih oleh Yesus? Ada lagi pertanyaannya? Seriuslah. Sudah tahu Anda? Sudah Anda kuasai materi saya? Sudah, Bu. Yakin? Keyakinan ini sangat luar biasa bagi saya. Iya kan? Iya kan, Rafael? Nah, saking seriusnya, oke lah kalau sudah pintarnya Anda, sudah bisa Anda memberikan kesimpulan dan sudah Anda mengetahui contohnya tadi, langsung berinteraksi, kita akhirilah pertemuan kita. Demikianlah materi Ibu Liana hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga apa yang Ibu sampaikan kepada Anda itu bisa Anda gunakan nanti kelak sudah menjadi seorang guru. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi perubahan makna fonologi. Kalau hari ini kita mengenai alat-alat ucap, minggu depan tentang yes. Berarti Anda materi ini sudah Anda kuasai, sudah Anda pahami. Berarti kita akhiri ya. Karena pertemuan kita sudah Anda pintar dan sudah Anda bisa melaksanakannya, maka kita akhirilah dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, di mana segala kasih dan penyertaan kepada kami. Pada kesempatan kali ini Bapak, kami sudah bersama dengan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran ini menjadi bekal masukan kami. Sekarang ya Bapak, kami pulang berkat Tuhan perjalanan pulang agar kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Terpujilah Engkau Tuhan, kini sepanjang segala masa.
Amin. Terima kasih. Goodbye.